Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota kami saya, Ati Sulistiawati NIM 122119014 dan rekan saya Nur Aini Bida dengan NIM 122190017. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas kesehatan dan keselamatan kerja pada PT United Tractor di Jakarta. Next. Untuk pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama gambaran umum perusahaan, yang kedua kecelakaan akibat kerja, yang ketiga penanggulangan kecelakaan akibat kerja, yang keempat penyakit akibat kerja, yang kelima penanggulangan penyakit akibat kerja, yang keenam analisis resiko, yang ketujuh pengendalian resiko, dan yang kedelapan adalah kesimpulan dan saran. Gambaran umum perusahaan pada PT United Tractor, di mana PT United Tractor ini menjalankan berbagai bisnisnya melalui 3 unit usaha, yaitu mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, dan pertambangan batubara. Dalam penyediaan produk dan jasa, United Tractor melalui 3 lini bisnis yang termasuk dalam kegiatan umum perusahaan, yaitu mesin konstruksi, kontrak pertambangan, dan pertambangan batubara. Mesin konstruksi ini dimaksudkan sebagai penawaran produk berupa mesin-mesin buatan Komatsu, Grand Tadano, dan vibratory rollers produk Bomet. Selain itu, United Tractor memberikan jasa kepada pemilik tambang untuk memproduksi batu bara guna memenuhi permintaan domestik dan global. Next. Untuk berdirinya PT United Tractor sendiri pada tahun 1972 pada tanggal 13 Oktober. Dan untuk selanjutnya yaitu tahun 1973 di mana United Tractor ditunjuk sebagai distributor utama produk Komatsu dan Tadano di Indonesia. Lanjut untuk tahun 1974 di mana United Tractor menjadi distributor utama vibratory roller Bomek serta menambah forklift Komatsu dalam daftar produk yang dikeluarkan. Untuk tahun 1983, United Tractor mendirikan PT United Tractor Pandu Engineering untuk rekayasa serta produksi komponen dan attachment alat berat. Untuk tahun 1989, PT United Tractor resmi terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Lanjut untuk tahun 1992, di mana PT United Tractor pada tahun ini mendirikan sebuah usaha patungan antara United Tractor dan PT Semen Gresik Persero untuk proyek kuari dan penambangan batu kapur. Lanjut, pada tahun 1995, perusahaan ini mendirikan United Tractor Heavy Industry yang berbasis di Singapura sebagai perpanjangan distribusi alat berat ke Indonesia. Dan pada tahun 1997, Komatsu Remanufacturing Asia didirikan di Balikpapan guna memberikan layanan rekondisi alat berat Komatsu. Tahun 2004, United Tractor ditunjuk sebagai distributor eksklusif produk Scania bus dan truk serta Komatsu Forest. Untuk tahun 2007, di mana tahun ini United Tractor melalui PAMAM multimineral. Lanjut pada tahun 2008, United Tractor Tua Turangga Agung Konsensi Pertambangan di Kapuas, Kalimantan Tengah, Perseroan mendirikan PT Multiprima Universal bergerak di bidang penyewaan alat berat serta penjualan alat berat. Tahun 2010, pendirian PT Multi Kencana sebagai distributor produk commodity parts. United Tractor melalui CTA. Dan selanjutnya itu pada tahun 2013, PAMA menambahkan 15% kepemilikan saham di ABB dan ABJ sehingga saat ini menguasai 75,4% saham ABB dan ABJ. Next. Kecelakaan akibat kerja yang terjadi pada PT United Tractor yaitu contohnya seperti jari tangan terjepit, terjatuh, terkena zat kimia, tersengat listrik, dan luka bakar dan luka tersayat. Di mana kecelakaan ini sering terjadi dalam aktivitas seperti aktivitas penyiapan alat dan bahan material, pengangkatan komponen dengan menggunakan kren, peredaman komponen ke dalam deep tank,
pengangkatan komponen dari deep tank, water jet, rotary weir bus, dan air spirit. Next. Untuk selanjutnya yaitu penanggulangan kecelakaan akibat kerja, di mana PT United Tractor menerapkan K3 pada awal saat dimulainya pekerjaan, di mana karyawan bergabung dengan perseroan. Aturan yang mengikat bagi manajemen dan karyawan dalam upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja diterapkan dalam perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh semua karyawan. Untuk selanjutnya yaitu menerapkan program behavior-based safety sebagai upaya pencegahan kecelakaan yang berfokus pada perilaku berbahaya dan berpeluang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Untuk selanjutnya, penanggulangan yang diterapkan yaitu penerapan kontraktor safety management system untuk mengelola kinerja K3 kontraktor atau subkontraktor di area operasional perseroan. Lanjut, untuk penanggulangan selanjutnya yaitu safety center, di mana safety center ini dibangun pada tahun 2017 yang merupakan ruang pengenalan kepedulian dan sensitivitas terhadap kondisi dan perilaku berbahaya atau berisiko di area kerja. Dan juga untuk pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas kesehatan bagi karyawan atau pemangku kepentingan yang datang ke area United Tractor. Untuk yang terakhir yaitu program digital K3 EHS Pantau yang merupakan aplikasi digital yang digunakan oleh semua karyawan perseroan untuk meminimalisir kecelakaan dengan melaporkan unsafe action dan unsafe condition di sekitar area kerja. Next. Untuk penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi di PT United Tractor yaitu meliputi penyakit akibat dari menghirup bau zat kimia yang terkadang. Penyakit ini berupa penyakit seperti sesak nafas, lalu penyakit pada mata akibat terkena zat kimia apabila pekerja lalai, tidak menggunakan APD khususnya kacamata pelindung. Untuk selanjutnya itu pekerja terkena penyakit berupa luka bakar pada tangan akibat menyentuh zat kimia pada proses deep tank. Lalu pekerja terkena luka bakar akibat dari air panas yang dihasilkan dari proses pencucian dengan water jet. Selanjutnya yaitu gangguan pernafasan akibat menghirup debu dan zat kimia yang dihasilkan dalam proses rotary weir bus. Dan untuk selanjutnya, luka tersayat akibat terkena sisa besi dan zat yang dihasilkan dari proses rotary weir bus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai penanggulangan penyakit akibat kerja, di mana penanggulangan penyakit ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sejenisnya dalam lingkungan pekerjaan yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja yang dapat mengganggu manusia ataupun individu dalam lingkup pekerjaan. Nah, penanggulangan ini yang pertama itu ada Kaskus. Kaskus ini merupakan kasus khusus yang bertujuan untuk memonitor atau mengontrol karyawan dengan penyakit khusus agar mengalami progres penyembuhan yang baik. Kaskus ini dibagi dalam 3 kategori, yaitu kategori merah untuk penyakit dengan penanganan khusus, berpotensi mengancam jiwa dan memerlukan konsultasi dan pengobatan khusus. Kemudian ada kategori kuning untuk penyakit dengan penanganan segera, berpotensi mengancam jiwa, namun masih dapat ditanggulangi secara berkelanjutan dan memerlukan pemeriksaan. Sedangkan kategori biru yaitu merupakan penyakit yang tidak memerlukan penanganan segera, tidak mengancam jiwa, namun tetap termonitor dan konsultasi rutin. Yang kedua ada pojok atau inspeksi sehat. Ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin ke setiap divisi dan anak perusahaan. Kegiatan ini dilakukan sebagai inspeksi sekaligus edukasi terkait dengan isu-isu kesehatan. Kemudian yang ketiga ada UT Bergerak. UT Bergerak ini merupakan program kesehatan yang mengajak seluruh karyawan untuk bergerak dengan perubahan pola hidup sehat seperti olahraga rutin, makan siang sehat, dan evaluasi komitmen. Sedangkan yang keempat, ada Politeknik UT. Politeknik United Tractor ini terdiri dari berbagai macam pelayanan, seperti pelayanan Politeknik Umum dan Gigi, Politeknik Occupational Health, dan pelayanan.
Penurunan angka GCU karyawan pada 5 penyakit tertinggi, termasuk kolesterol tinggi dan penurunan angka kunjungan politeknik, maka pengobatan karyawan dan rawat inap ini mengalami penurunan angka. Untuk selanjutnya, analisis resiko. Resiko merupakan suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Sedangkan tingkat resiko merupakan perkalian antara tingkat kekerapan atau probability dan keparahan dari suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian, kecelakaan atau cedera sakit yang mungkin timbul dari pemaparan suatu hazard di tempat kerja. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan upaya K3, yaitu untuk mencegah kecelakaan yang timbul karena adanya suatu bahaya di lingkungan kerja. Karena itu, pengembangan sistem manajemen K3 harus berbasis pengendalian risiko sesuai dengan sifat dan kondisi bahaya yang ada. Di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama, tingkat kekerapan atau probability. Ini merupakan tingkat terjadi kecelakaan atau sakit akibat kerja harus mempertimbangkan tentang beberapa sering dan beberapa lama seorang tenaga kerja terpapar potensi bahaya. Dengan demikian, dapat dibuat keputusan tentang tingkat kekerapan kecelakaan atau sakit yang terjadi untuk setiap potensi bahaya yang diidentifikasi. Integritas dan efektivitas tindakan pengendalian risiko perlu disertakan pada saat mempertimbangkan kekerapan atau kemungkinan. Kemudian ada tingkat keparahan. Tingkat keparahan ini harus dibuat keputusan tentang seberapa parah kecelakaan atau sakit yang mungkin terjadi. Penentuan tingkat keparahan dari suatu kecelakaan juga memerlukan suatu pertimbangan tentang seberapa banyak orang yang ikut terkena dampak akibat kecelakaan dan bagian-bagian tubuh mana saja yang terpapar oleh potensi bahaya. Kategori tingkat keparahan ini tergantung dari perusahaan, mulai dari tingkat keparahan kecil hingga keparahan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga ada tingkat resiko. Setelah dilakukan penaksiran terhadap kekerapan dan keparahan terjadinya kecelakaan atau penyakit yang mungkin timbul, selanjutnya dapat dilakukan tingkat resiko dari masing-masing hazard yang telah diidentifikasi ataupun dinilai. Yang keempat mengenai prioritas resiko. Setelah dilakukan penentuan tingkat resiko, dibuat skala prioritas resiko untuk setiap potensi bahaya yang diidentifikasi dalam upaya menyusun rencana pengendalian resiko. Selanjutnya yang kelima yaitu kecelakaan kerja, merupakan suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering tidak terduga semula yang menimbulkan kerugian baik waktu, benda, dan properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja. Selanjutnya mengenai pengendalian resiko. Pengendalian resiko ini merupakan metode yang berguna untuk menurunkan tingkat faktor bahaya dan potensi bahaya sehingga tidak membahayakan. Apabila suatu resiko terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja telah diidentifikasi dan dinilai, maka pengendalian resiko harus diimplementasikan agar dapat mengurangi resiko sampai batas-batas waktu diterimanya berdasarkan ketentuan, peraturan, dan standar yang berlaku. Cara pengendalian secara langsung itu ada eliminasi yang merupakan pengendalian yang bersifat permanen dan juga dilakukan untuk menghilangkan kegiatan atau proses sehingga potensi-potensi aspek atau bahaya yang timbul dari kegiatan tersebut akan hilang dan diusahakan terlebih dahulu dilakukan usaha untuk tindakan untuk mengatasinya. Yang kemudian ada substitusi yaitu pengendalian yang dimaksudkan untuk mengganti bahan-bahan dan peralatan yang berbahaya dengan bahan-bahan atau peralatan yang kurang berbahaya atau yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas waktu yang diterima. Kemudian yang ketiga, isolasi atau pemisahan bahaya dari manusia agar tidak terjadi kontak langsung. Kemudian ada pengendalian pada lingkungan, itu ada layout atau tata ruang dan housekeeping, kemudian ventilasi keluar setempat, ventilasi umum untuk memasukkan udara segar dari luar, dan mengatur antar jarak sumber bahaya dengan tenaga kerja. Selanjutnya, pengendalian pada tenaga kerja itu ada mutasi tenaga kerja, kemudian peningkatan kesadaran K3 di kalangan karyawan, dan penggunaan alat pelindung diri yang baik dan benar. Untuk kesimpulan yang didapatkan dari tugas kali ini, yang pertama, dalam kecelakaan akibat kerja yang terjadi pada perseroan terbatas
United Tractor terdapat berbagai kecelakaan kerja yang dapat membahayakan para pekerja serta dapat menghambat proses kerja pada PT United Tractor. Kecelakaan akibat kerja tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain faktor manusia, faktor lingkungan, serta faktor peralatan kerja. Kemudian penanggulangan kecelakaan kerja pada PT United Tractor dengan menerapkan program K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan penerapan program Behavior Based Safety. Kemudian yang ketiga, penyakit akibat kerja dapat disebabkan oleh jenis pekerjaan dan juga lingkungan kerja. Penyakit yang timbul antara lain gangguan pernafasan akibat dari menghirup zat kimia. Kemudian yang keempat, mengenai analisis resiko dan pengendalian resiko, di mana analisis resiko ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui resiko apa saja yang dapat timbul dari proses kerja di PT United Tractor. Untuk sarannya, yaitu yang pertama, para pekerja mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh PT United Tractor, terutama peraturan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, perlu diadakan pemantauan dan tinjauan efektivitas pengendalian yang telah diimplementasikan oleh pihak manajemen agar resiko yang terjadi dapat segera diambil tindakan pengendalian. Yang ketiga, perlu adanya kebijakan pemakaian alat pelindung diri, APD, dan punishment bagi yang melanggar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.